Bab 3311, bertarung lagi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Dengan cara ini, di depan Kaisar Iblis kuno, kematiannya lenyap. Sejauh ini, 4 Kaisar dunia Iblis, hanya Kaisar Iblis kuno yang tersisa. Rencana Raja Iblis kuno berhasil. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi Kaisar Iblis Ilusi, Kaisar Lik, dan Kaisar Iblis Darah di dunia Iblis, dan galaksi yang mereka pimpin secara alami akan berada di bawah kendali Kaisar Iblis kuno. Dia akan menjadi satu-satunya penguasa dunia Iblis yang dia impikan. Seperti Kaisar Iblis pada saat itu, dia akan menyatukan dunia Iblis dan menjadi eksistensi legendaris. Sekarang, aku harus memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Kaisar Iblis. Rasa bangga muncul di hati Kaisar Iblis kuno. Sepertinya dia telah menjadi Kaisar Iblis generasi kedua. Namun tak lama kemudian, suara gemuruh di sekelilingnya menariknya kembali ke dunia nyata. Sekarang, dia tidak bisa menganggap entengnya. Baru saja, dia menerima kontak dari pengadilan suci, patroli. Dia tahu bahwa tempat perlindungan siap menyelamatkannya di luar. Sekarang, dia hanya perlu meninggalkan bintang raksasa utara sebelum ditelan oleh Star Devourer, maka dia tidak akan berada dalam bahaya apapun. Adapun Fang Yu, dia tidak bisa mengatur sebanyak itu. Aku harus pergi dari sini dulu. Setelah Kaisar Iblis kuno melihat sekeliling, dia juga menuruti gaya tariknya dan bergegas menuju langit dengan tiba-tiba. Jika Anda ingin meninggalkan Superstar Utara, terbang menuju puncak adalah yang tercepat. Namun ada juga risiko besar dalam melakukan hal tersebut. Karena semakin banyak Anda mendorong, semakin kuat pula daya isapnya. Jika Anda tidak dapat menahan gaya tarikan ini, Anda mungkin tertarik tepat di depan Star Devourer. Namun dengan keyakinan ini, Kaisar Iblis kuno masih memilikinya. Raja Suci Anran, Kaisar Iblis kuno ini bisa keluar, bagaimana dengan Fang Yu? Di kereta, inspektur bertanya, dia belum bisa mati. Anran melirik ke arah inspektur dan berkata, tidak peduli betapa bergunanya Fang Yu bagi kami, Anda tidak perlu terlalu peduli padanya, hidup dan mati. Terlebih lagi, jika Fang Yu mati di sini, sebenarnya, untuk rencana keseluruhan, itu mungkin hal yang hebat. Tapi menurutku, Fang Yu tidak akan mati. Sepertinya dia akan mengambil inisiatif untuk menemukan masalah Star Devourer, kata patroli itu dengan mata terbuka lebar. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Anran. Tapi dia juga tahu bahwa meskipun dia bertanya, Anran tidak akan menjawabnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengabaikan kata-kata tersebut. Tidak peduli siapa dia, bersiaplah untuk mengambil alih Kaisar Iblis kuno. Anran berkata dengan ringan. Petik 2. Ya, jawab Tuan Tur. Desir-desir. Fang Yu bergegas menuju Star Devourer. Semakin dekat Anda, semakin menakutkan gaya tarik yang Anda rasakan. Kecepatan penerbangan hampir mencapai keadaan tak terkendali. Tetapi bagi Fang Yu, yang telah membuka formulir tingkat kedua, sekarang ini lebih menghemat tenaga kerja. Kakak, pada saat ini, Star Devourer menggenggam kedua ujung tombak suci langit dengan kedua tangannya, dan mulai mengerahkan kekuatan. Sepertinya ingin menghancurkan tombak langit secara tiba-tiba. Fang Yu, yang bergegas menuju Star Devourer, mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Meskipun kekuatan celestial hal bertinggi, ia mungkin tidak dapat menahannya di tangan Star Devourer. Tahukah Anda, kekuatan Star Devourer juga milik Super Top. 16.678 jaringan Tiongkok. Boom boom boom. Fang Yu melepaskan energi sebenarnya dari kedua telapak tangannya dan terus melaju di udara. Segera, dia dekat dengan Star Devourer. Ini bukan pertama kalinya kedua belah pihak bertemu. Saat kita bertemu lagi, Star Devourer sepertinya tidak banyak berubah. Ketika Fang Yu mendekat, ia juga mengangkat kepalanya. Keempat mata di wajah bersinar dengan warna berbeda pada saat bersamaan. Ia memegang tombak suci di langit dan melemparkannya ke arah Fang Yu. Ledakan, tombak suci langit tiba-tiba melesat. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Di antara lampu listrik dan batu api, tangan kanannya memegang tombak langit suci. Boom, yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan mengerikan yang menghancurkan segalanya. Inilah kekuatan pemakan bintang. Fang Yu meraih tombak suci langit, matanya menakjubkan, dan tanda jalan di dahinya bersinar dengan emas. Ledakan, suara keras, kekuatan yang diberikan pada tombak suci di langit secara paksa diimbangi oleh Fang Yu.
Ledakan, suara yang keras dan memekakkan telinga. Kali ini kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, tetapi pembawanya adalah Celestial Halberd. Celestial Halberd tiba-tiba bergetar, dan beberapa retakan muncul di permukaan. Ia telah terkena pukulan keras satu demi satu, dan jelas telah mencapai batasnya. Ketika Fang Yu menyadari hal ini, dia menggerakkan hatinya dan untuk sementara waktu menarik kembali tombak suci surgawi. Di saat yang sama, dia bergegas ke depan Star Devourer. Jarak antara satu sama lain kurang dari 5 meter. Bertemu lagi, Fang Yu sedikit menyipitkan mata ke wajah Star Devourer. Dan Star Devourer, tampaknya sedang menatap Fang Yu saat ini. Dan, mengangkat lengan kirinya. Bas, lengan kirinya berubah menjadi pisau tajam, langsung menghadap Fang Yu. Pada saat ini, Star Devourer ingin menggunakan kekuatan hisap mengerikan yang dilepaskannya untuk membuat Fang Yu langsung mengenai ujung tajam lengan kirinya. Namun, Fang Yu tersenyum dingin pada saat ini, dengan daya isap yang kuat, dan melompat ke langit. Pada saat yang sama, tarik kaki kanan ke belakang dan tendang keluar secara tiba-tiba. Tendangan ini langsung menendang kepala Star Devourer. Ledakan, suara keras. Star Devourer menderita kekuatan yang ekstrim, dan tubuhnya tidak dapat lagi berada di tempatnya itu ditendang oleh Fang Yu. Pada saat ini, daya isap yang dikeluarkannya telah berkurang banyak. Ledakan, di langit berbintang, sosok Fang Yu melintas, seolah aliran cahaya melintas, mendekati Star Devourer lagi. Pada saat ini, lengan Star Devourer tiba-tiba meraih Fang Yu. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, tubuhnya menyesuaikan diri, dan kakinya tiba-tiba menginjak batu ajaib di dada Star Devourer. Ledakan, lengan Star Devourer langsung menepuk kaki Fang Yu. Namun kaki Fang Yu juga berhasil menendang batu ajaib di dada Star Devourer. Kedua belah pihak saling bersentuhan hampir pada waktu yang bersamaan. Ledakan, suara keras. Fang Yu merasakan kakinya bergetar secara naluriah, dan tulang-tulang di tubuhnya hampir terkilir, dan ada rasa sakit yang menusuk. Dan sepatu di bawah kakinya juga musnah saat dia menendang batu ajaib di dada Star Devourer. Namun kekuatan kaki ini tidak lemah. Tubuh bagian atas Star Devourer ditendang dan jatuh ke belakang. Di babak kedua, kedua belah pihak kembali bermain imbang. Memanfaatkan kesempatan ini, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, dan tanda jalan besar di punggung tinjunya menyala. Pukulan ini dihancurkan dengan sangat keras, dan diledakkan ke tubuh Star Devourer. Bang long, bayangan tinju itu berkedip-kedip, dan Star Devourer terbang keluar, terbang jauh. Fang Yu menstabilkan sosoknya di udara, menekan kedua tangannya di lutut. Dia hampir merasa kakinya akan patah setelah dia menderita itu. Kekuatan Star Devourer sangat menakutkan. Selain itu, meskipun dia baru bertarung selama 2 atau 3 ronde, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan. Star Devourer saat ini jauh lebih kuat daripada saat dia pertama kali bertarung di alam Void Abyss. Tingkat kemajuan yang sedemikian besar. Jika terus berlanjut, Star Devourer ini cepat atau lambat akan menjadi tak terkalahkan. Wah, Fang Yu masih menatap lokasi Star Devourer, tapi dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Bayonet tak kasat mata menyerang dari punggungnya, dengan sangat cepat. Fang Yu tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa menerima pukulan itu dengan tubuhnya. Engah, di belakangnya, bilah tajam itu menembus perisai di permukaan tubuhnya, mengeluarkan suara keras. Fang Yu tiba-tiba berbalik dan menendang keluar. Peri hantu menyilangkan tangannya sebagai penghalang. Ledakan, namun kekuatan momen ini masih menyebabkan dia meledak. Hahaha, Fang Yu, pertarungan di antara kita belum berakhir, apa menurutmu kamu bisa keluar? Hantu abadi menstabilkan sosoknya di kejauhan dan tertawa ke langit. Fang Yu memandangi hantu dan makhluk abadi, matanya berkedip-kedip. Memang masih ada hantu di sini yang belum terselesaikan, dia hampir lupa. Bum bum bum, Fang Yu belum berbicara, dan aura Star Devourers di belakang meledak lagi. Li Huoyu, kamu benar, aku sangat beruntung. Fang Yu berkata dalam hatinya, cukup baik untuk menghadapi dua makhluk paling menantang surga di seluruh pesawat pada saat yang bersamaan. Kamu, keberuntungan memang, Li Huoyu jelas tidak tahu harus berkata apa. Tuan, sekarang bukan waktunya bercanda, Anda harus berhati-hati. Benar-benar tidak bisa, lari saja. Suara air mata dingin juga terdengar. Melarikan diri, ditatap oleh dua orang ini, bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri? Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia berbalik dan melihat ke belakang.
Pada saat ini, Star Devourer telah berhenti melahap bintang raksasa utara. Hisapan yang mengerikan itu berhenti tiba-tiba. Keempat matanya terpaku erat pada tubuh Fang Yu saat ini. Fang Yu menoleh dan melirik Star Devourer, lalu melihat ke hantu dan makhluk abadi di sisi lain. Sudut mulut Guizhan Xian terangkat, matanya terbuka lebar, ekspresinya tampak mengerikan dan sangat bersemangat. Dia memandang Fang Yu, lalu memandang Star Devourer di kejauhan, dan menjilat bibirnya. Bagus, Fang Yu, aku benar-benar tidak ingin mati sekarang. Ada begitu banyak hal menarik di dunia ini, kenapa aku harus mati? Ghost Immortal tertawa, hahaha. Bahkan jika aku akan mati, aku ingin kamu mati dulu. Wah, pada saat ini, Kaisar Monster Kuno juga bergegas keluar dari Superstar Utara. Karena sengaja menghindar, dia berada jauh dari lokasi Fang Yu. Saat ini, dia juga memperhatikan situasi Fang Yu. Hantu, pemakan bintang, semuanya menganggap mereka sebagai target. Kaisar Iblis Kuno menyipitkan mata, wajahnya muram, mengapa dia tidak lari lebih awal. Dia bisa mati, tapi wajah Gu Yaohuang menjadi semakin jelek. Bas, pada saat ini, lingkaran cahaya perlahan mengembun di sekitar tubuhnya, memancarkan kekuatan ruang. Kaisar Iblis Kuno mengertakkan gigi dan melihat lokasi Fang Yu. Kemudian, sosok itu bergegas melewati celah tersebut. Wah, dengan cara ini, dia menghilang di tempatnya. Setelah beberapa detik, dia muncul di kereta jauh sekali. Melihat Anran dan Sun Zun, Kaisar Iblis Kuno tampak murung dan bertanya, apa yang harus dilakukan Fang Yu? Dia belum bisa mati. Menurutmu apa yang bisa dilakukan? Anran bertanya dengan acuh tak acuh. Wajah Kaisar Monster Kuno sedikit berubah, dan dia terdiam. Lawannya adalah hantu, pemakan bintang. Jika Anda ingin melakukan intervensi, Anda harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anda mampu menanggung akibatnya. Hantunya ada di dalam, Star Devourer ada di luar, dan kamu sangat beruntung bisa keluar dari bintang raksasa utara. Sekarang, mari kita lihat perubahannya. Kata Anran sambil menatap tirai tipis di depan. Pada saat ini, Fang Yu berada di depan Ghostly Immortal, dan di belakang adalah Star Devourer. Kedua alam semesta ini memiliki keunikan keberadaannya, sampai batas tertentu seperti bergandengan tangan, membentuk kecenderungan untuk mengelilinginya. Tidak perlu, Fang Yu berkata, aku juga tidak menyinggung perasaanmu. Star Devourer tidak pernah berbicara, dan hantu itu dibuang abadi. Pada saat ini, dia hanya menatap Fang Yu sambil mencibir, tanpa menjawab. Mata keduanya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Fang Yu mengabaikan mereka dan melanjutkan, ayo kita lakukan, aturan sungai dan danau, 1 lawan 1, yaitu 1 lawan 1. Aku pernah bertarung dengan kalian berdua secara terpisah sebelumnya. Agar adil, aku harus istirahat, jadi di game pertama kalian berdua akan bertarung terlebih dahulu. Aku akan menyingkir dan bertindak sebagai wasit untuk sementara waktu. Siapapun di antara kalian kemenangan akan menjadi giliranku. Setelah mengatakan ini, Fang Yu melangkah mundur. Namun, Ghostly Immortal dan Star Devourer tetap tidak bergerak dan tidak merespon. Mata mereka masih tertuju pada tubuh Fang Yu. Terutama Star Devourer, sudah mengangkat kedua telapak tangannya, dan mulai memadatkan energi sihir di telapak tangannya. Oh, itu tidak baik bagimu. Benar-benar buruk. Bahkan jika kamu menolak, tanggapilah. Itu membuatku merasa malu. Fang Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Wah, pada saat ini, Han Miaoyi akhirnya terbang keluar dari bintang raksasa utara dan masuk ke bidang bintang. Dia tidak terlalu jauh dari posisi Fang Yu, dan wajahnya berubah ketika dia melihat pemandangan di depannya. Fang Yu terjebak di antara Star Devourer dan Ghost Immortal. Terutama saat dia melihat Star Devourer, hatinya tiba-tiba terguncang. Penampilannya aneh, namun mengeluarkan aura yang sangat kuat. Memikirkan perubahan besar dari seluruh Superstar Utara, semua disebabkan oleh keberadaan ini. Hatinya tidak bisa tenang, dan dia terkejut. Ngomong-ngomong, kamu juga lupa. Tubuh dewa dan iblis. Suara Li Huoyu bergema di benak Fang Yu. Keberuntunganmu hanya bisa digambarkan sebagai menjaga langit. Saat ini, 4 keajaiban seluruh pesawat semuanya telah tiba. 4 hal menakjubkan, bahkan jika kamu menambahkan dewa dan iblis, ada 3. Fang Yu mengangkat alisnya. Apakah menurutmu kamu bukan bunga yang aneh? Li Huoyu bertanya secara retoris. Petik 2. Sepertinya kamu mengatakan itu masuk akal.
Fang Yu tertegun sejenak dan menjawab, saya tidak dapat menembus periode pemurnian Qi hanya dengan berkultivasi selama 5.000 tahun, cukup menyebut saya bunga aneh. 4 bunga indah berkumpul bersama, pemandangan seperti ini adalah pertama kalinya sepanjang sejarah. Li Huoyu berkata lagi, awalnya, kalian kebetulan bisa cocok satu sama lain, tapi sayang sekali para dewa dan iblis belum sepenuhnya terbangun. Kekuatannya tidak cukup untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini, dan dia tidak bisa membantumu. Fang Yu menoleh dan melihat posisi Han Miaoyi. Tindakannya membuat hantu abadi itu pun menoleh dan menatap Han Miaoyi. Sayang sekali, jika kamu sama seperti dulu, hari ini akan lebih menarik. Gui Zanxian menatap Han Miaoyi dan berkata sambil mencibir. Menghadapi tatapan agresif ini, Han Miaoyi tidak mundur, mengertakkan gigi dan menatapnya. Sekarang kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk melihatku. Aku akan membunuhmu dulu. Mata Gui Bengxian tiba-tiba membelalak. Ledakan. Di saat yang sama, sosok itu melintas, bergegas menuju Han Miaoyi. Mata Fang Yu berbinar. Dia tidak menyangka Gui Zanxian tiba-tiba mengalihkan sasarannya ke Han Miaoyi. Adapun Han Miaoyi saat ini, dalam hal kekuatan, dia tidak bisa bersaing dengan makhluk abadi. Hanya akan hancur. Fang Yu berbalik dan hendak bergegas menuju hantu dan makhluk abadi. Tetapi pada saat ini, di belakangnya, sebuah fa yang menakutkan dapat meledak. Boom boom boom. Energi hukum yang terkondensasi dari telapak tangan Star Devourer berubah menjadi seberkas cahaya, langsung mengalir keluar. Fang Yu harus menghindar dan terbang ke langit untuk menghindari pukulan itu. Pada saat ini, hantu abadi telah bergegas ke tubuh Han Miaoyi. Wajah Han Miaoyi serius, dan hatinya bingung. Tapi bagaimanapun juga, ketenangan mendominasi. Karena dia tahu betul bahwa kepanikan tidak akan memberikan bantuan positif apapun, itu hanya akan membuatnya kalah lebih cepat. Oleh karena itu, apapun situasinya, Anda hanya bisa tenang. Coba kulihat, berapa banyak kekuatan yang tersisa sekarang. Ghost Immortal menyipitkan mata, telapak tangan kanannya yang abu-abu tiba-tiba meraih kepala Han Miaoyi. Han Miaoyi segera mengingat kembali. Namun, di saat yang sama, hantu muncul dari belakangnya. Dilihat dari garis besarnya, itu adalah tiruan dari hantu terlarang yang abadi. Han Miaoyi hanya merasakan hawa dingin datang dari belakang. Sepasang cakar tajam hendak menyentuh bagian belakang lehernya. Dan dia, tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan, tepat pada saat kritis ini, cahaya keemasan bersinar. Fang Yu menendang hantu di belakang Han Miaoyi. Ledakan, kekuatan horor langsung meledakkan hantu-hantu ini. Detik berikutnya, Fang Yu menghadapi hantu abadi yang dibuang di depannya lagi, meledak dengan telapak tangan. Telapak tangan Batian, ledakan yang sangat menyebalkan itu meledak. Gui Zanxian meledak. Han Miaoyi memandang Fang Yu dan berkata, terima kasih. Kamu tidak bisa tinggal di dekat sini lagi. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke arah hantu abadi yang dibuang di depannya, lalu melihat ke arah Star Devourer di sisi lain, dan berkata posisi Fang Yu dan Han Miaoyi saat ini bisa dikatakan posisi paling berbahaya di seluruh pesawat. Pada saat yang sama, ditatap oleh hantu, makhluk abadi, dan pemakan bintang. Bagi makhluk hidup dan bahkan kekuatan apapun, ini adalah bencana kepunahan. Salah satunya adalah makhluk berbasis hukum yang kekuatannya meroket sejak dilahirkan dengan melahap bintang. Yang lainnya adalah keberadaan khusus yang telah dikutuk oleh surga, antara hidup dan mati, dan tidak akan pernah terbebas darinya. Ditatap keduanya secara bersamaan sebenarnya berarti kematian. Orang ini benar-benar gila. Dia bilang dia ingin membunuhku sekaligus, dan ingin membunuhmu di saat yang sama. Dia tidak bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan. Jadi, kamu harus menemukan cara untuk tinggalkan tempat ini dan jangan menjadi sasarannya. Ya saya tahu. Han Miaoyi mengangguk. Dia tahu betul bahwa jika dia terus tinggal di sini, dia hanya akan menjadi beban bagi Fang Yu. Oleh karena itu, meninggalkan tempat ini adalah pilihan terbaiknya. Bai, Fang Yu ingin memanggil Bei Bei dan membiarkan Bei Bei melepaskan tanda cincin, sehingga dengan cepat memindahkan Han Miaoyi pergi. Bai, namun setelah 2 panggilan berturut-turut, Bei Bei tidak menjawab. Tertidur, Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Lalu, hatiku melonjak. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Bei Bei telah pergi. Itu tidak ada di dalam dadanya, atau dimanapun. Bei Bei menghilang. Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia melihat sekeliling.
Tidak ada bayangan Bei. Bei, kapan kamu menghilang? Dia benar-benar tidak tahu. Sejak memasuki pasar iblis, pertempuran yang dia hadapi tidak pernah terhenti. Dan Bei selalu tertidur lelap, hanya ketika dia bangun barulah dia muncul. Oleh karena itu, atas hilangnya Bei, dia dapat mengatakan bahwa dia bahkan tidak memiliki sedikit pun persepsi. Kamu mau pergi kemana? Fang Yu segera mulai mengingat, memikirkan proses dari serangkaian hal yang telah terjadi sebelumnya. Namun dalam waktu singkat, dia tidak bisa mengingat lebih detail. Mungkinkah saat aku bertarung dengan 4 monster besar kuno atau hantu sebelumnya, dia terlempar karena kecelakaan, atau... Fang Yu mengerutkan kening, memikirkan berbagai kemungkinan. Namun, Fang Yu sering bertarung dengan berbagai keberadaan sebelumnya, dan Bei tidak pernah terlibat karena ini. Bahkan dalam menghadapi hantu dan makhluk abadi, Fang Yu tidak mengalami kerugian besar. Masuk akal jika hal itu tidak akan mempengaruhi Bei. Tapi jika bukan karena pengaruh pertempuran, mengapa Bei menghilang? Mungkinkah dia berinisiatif untuk pergi? Kapan itu terjadi? Kenapa kamu pergi? Pada saat ini, Fang Yu mengalami kebingungan, dan perhatiannya sepenuhnya teralihkan oleh hilangnya Bei. Wah, hantu-hantu itu bergegas lagi. Saudara Fang, Han Miaoyi menyadari ada yang tidak beres dengan Fang Yu dan segera mengingatkannya. Fang Yu kembali sadar, tapi saat ini, Gui Zanxian sudah bergegas ke depannya. Dia menyeringai, telapak tangannya dipadatkan dengan energi sihir abu-abu, dan dia menepuk dada Fang Yu dan Han Miaoyi. Fang Yu menyipitkan mata dan bergerak maju, menghalangi tubuh Han Miaoyi. Di saat yang sama, lutut kanannya terbanting ke depan. Bum bum bum, 3 ledakan. Fang Yu meletakkan 2 telapak tangan di dadanya. Dan lututnya membentur dada Gui Zanxian. Kedua belah pihak terlempar dan terbang mundur. Han Miaoyi memandang Fang Yu dan bertanya, "Saudara Fang, kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, ini hanya situasi yang tiba-tiba terjadi." Fang Yu berkata, "Tapi sekarang tidak ada cara untuk meninggalkan tempat ini secara langsung. Kamu harus lari sendiri untuk melihat apakah kamu dapat menemukan kesempatan untuk menjalankan mantra spasial dan menjauh dari sini." Petik 2 titik titik titik. "Baiklah, Saudara Fang, kamu tidak peduli padaku. Setidaknya aku bisa menyelamatkan hidupku." Han Miaoyi mengangguk. "Wah, selesai." Dia bergegas menuju kejauhan. Hantu buangan abadi yang baru saja terpesona oleh Fang Yu menoleh dan menatap Han Miaoyi, dengan cibiran di sudut mulutnya. "Di depanku, kamu tidak bisa melarikan diri." Hantu abadi itu menatap Han Miaoyi, sosoknya bersinar, dan dia segera mengejarnya. Memanggil, kecepatannya sangat cepat, dan tidak ada kelambatan dalam kecepatan antar bintang. Sial, orang ini benar-benar memindahkan targetnya ke Han Miaoyi. Fang Yu mengutuk dalam hatinya, dan hendak bergegas maju. Bum bum bum. Tapi pada saat ini, di sisinya, nafas yang dikeluarkan oleh Star Devourer tiba-tiba meledak. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Star Devourer saat ini, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Permukaan tubuhnya yang kering bersinar terang saat ini. Cahaya merah, kuning dan biru berkedip di 3 segmen di tubuhnya. Apa ini? Fang Yu sedikit terkejut. Karena itu adalah Star Devourer, sumber dari semua kekuatannya, secara alami adalah kekuatan bintang-bintang. Li Huoyu berkata, "Adapun seperti apa sekarang? Kurasa bentuknya mirip, sama seperti milikmu." Bentuknya sama. Bentuk apa ini? Bentuk 3 warna. Fang Yu mengerutkan kening. Boom! Sebelum dia sempat memikirkannya, Star Devourer mengangkat telapak tangan kanannya, meledakkan energi sihir merah. Fang Yu menyilangkan tangan di depannya, menahan serangan dari depan. Ledakannya sangat dahsyat, dan Fang Yu dibombardir dan keluar. "Saudara Fang, kamu tidak perlu memperhatikanku, aku akan mengalihkan perhatian hantu dan makhluk abadi, dan kamu akan menghadapi Star Devourer dengan seluruh kekuatanmu." Saat ini, Han Miaoyi menggunakan kesadaran ilahi untuk mengirimkan suara, kata. "Fang Yu, kamu tidak bisa menanganinya," kata Fang Yu. "Tapi tidak ada jalan lain." Han Miaoyi berkata, "Saya akan menunda waktunya. Saya tidak akan melawannya secara langsung. Saya akan menunda selama saya bisa." Hati Fang Yu bergerak sedikit dan berkata, "Ingat, jangan dekat dengannya, jangan menyentuh tubuhnya secara langsung, jika tidak maka akan menimbulkan masalah besar bagimu." Nah, di ingatan fisikku, ada juga ingatan bertarung dengan hantu ini, aku akan memperhatikannya.
Jawab Han Miaoi. Ledakan. Selama percakapan, Star Devourer bergegas maju lagi. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan tanda jalan di dahinya bersinar terang. Menghadapi Star Devourer yang bergegas, dia langsung meninjunya. Ledakan. Tanda jalan itu berkedip-kedip, dan bayangan besar kepalan tangan bersinar di bidang bintang. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tinju ini membuat Star Devourer merasa terancam. Ia membuka lengannya, dan batu ajaib di depan dadanya melepaskan kekuatan melahap pada saat yang bersamaan. Ia ingin menelan kekuatan pukulan ini secara langsung. Memanggil, tapi sebelum bayangan tinju menghantamnya, Fang Yu sudah bergegas ke sisinya. Pukulan lain, tapi kali ini, tinju kirinya. Tinju kiri dipadatkan dengan kekuatan 10.000 cara, cahaya ungu terang muncul, dan berisi kekuatan yang kuat, langsung memikirkan kepala penelan bintang. Ledakan. Tinju kiri Fang Yu mengenai kepala Star Devourer terlebih dahulu. Dan detik berikutnya, bayangan kotak yang meledak sebelumnya telah tiba. Ledakan. Karena tinju kiri Fang Yu, itu mengganggu ritme yang ingin dilahap oleh Star Devourer. Hasilnya, kekuatan Heavenly Crossfist benar-benar mengenai Star Devourer. Tubuh Star Devourer bergetar tiba-tiba, dan retakan yang jelas muncul pada armor skala di permukaan. Boom-boom. Di tengah ledakan, tubuhnya terbang keluar. Fang Yu segera mengikuti dan melancarkan serangan seperti badai ke Star Devourer. Dengan satu pukulan dan satu tendangan seperti hantu, mereka menabrak tubuh Star Devourer satu demi satu, menyebabkan ledakan suara. Dengan setiap pukulan, setiap tendangan, Fang Yu meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sangat menakutkan. Sekalipun jumlahnya sangat besar, meteorit yang melaju kencang di depannya, dia bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Tapi tinju kekuatan ini, melancarkan ratusan pukulan sekaligus, semuanya mengenai tubuh Star Devourer, tidak mampu menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Hanya saja terdapat retakan di permukaannya, namun cahaya segera menembus dari retakan tersebut, mengembun menjadi perisai seperti baju besi di permukaan tubuhnya. Fang Yu tahu bahwa di dalam perisai ini, yang terkandung hanyalah kekuatan bintang. Tidak ada yang tahu berapa banyak bintang yang telah ditelan Star Devourer sejauh ini. Tapi kalau dilihat dari nafasnya dan kekuatan-kekuatan bintang, itu pasti angka yang menakutkan. Fang Yu melancarkan ratusan pukulan satu demi satu, tapi dia tidak bisa sepenuhnya menghancurkan armor ini. Armor itu bersinar dengan cahaya yang kuat dan berdengung. Dalam keadaan dipukuli terus-menerus, cahaya di empat mata Star Devourer terus berkedip, dan auranya menjadi semakin kuat. Apakah ini marah? Fang Yu menyipitkan mata, dan intensitas tembakannya terus meningkat. Menghadapi Star Devourer, dia tahu akan sulit baginya untuk menghancurkannya dengan kekuatan. Dan dia sebenarnya tidak mengetahui kekuatan dari Star Devourer. Terakhir kali mereka bertarung di alam Void Abyss, kedua belah pihak bertemu satu sama lain, dan Star Devourer dipindahkan secara paksa oleh hukum alam. Dan kali ini, sejauh ini hukum alam belum ada niat untuk mengambil tindakan. Boom boom boom. Meskipun Star Devourer masih dalam kondisi dipukuli, auranya meningkat dengan kecepatan seperti menaiki roket, naik dengan cepat. Karena kamu merasa marah, maka kamu juga harus merasa takut. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, kalau begitu kali ini, aku harus mengalahkanmu hingga takut. Ledakan. Dengan tinju yang berat, Fang Yu membanting kepala Star Devourer yang berbentuk segitiga ke depan. Retakan. Tetapi pada saat ini, Star Devourer mengangkat telapak tangan kanannya dengan kecepatan yang sangat berlebihan, dan menangkap pukulan Fang Yu. Kakak, tinju kiri Fang Yu berkilau dengan cahaya ungu yang menyilaukan, dan kekuatan 10.000 cara meledak terus-menerus. Di telapak tangan kanan yang diangkat oleh Star Devourer, kekuatan berbagai hukum melonjak, dan cahaya kuning muncul. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain, dan terjadilah jalan buntu. Pada saat ini, ruang di sekitarnya terdistorsi, berputar seperti pusaran air. Fang Yu menyipitkan mata dan menekan tangan kirinya ke depan. Dalam duel kekuatan murni, Star Devourer masih bukan lawan Fang Yu. Namun, kekuatan bintang yang terkandung dalam tubuhnya mengimbangi hal ini, membuatnya cukup untuk mempertahankan kebuntuan dengan Fang Yu. Kamu adalah orang pertama yang bisa setara denganku, kata Fang Yu, tapi menurutku kamu belum mencoba yang terbaik, dan aku belum melakukannya. Kakak, kekuatan Star Devourer terus meningkat. Fang Yu menyipitkan mata dan mengangkat tangan kanannya. Bas, cahaya pedang berkedip tiba-tiba,
melepaskan energi pedang yang ganas. Pedang Dao Surgawi dengan cepat mengembun dan terbentuk di tangan Fang Yu. Ledakan, Fang Yu memegang pedang Dao Surgawi dan membantingnya ke perut Star Devourer. Retak, bang, pedang Dao Surgawi mengenai perisai di permukaan tubuh pemakan bintang dan diblokir sebentar, tetapi aura pedangnya yang ganas masih menembusnya. Menusuk, pedang Dao Surgawi berhasil menembus tubuh pemakan bintang, dan bilahnya terendam di tubuhnya. Itu terluka, mata Fang Yu sangat menakjubkan, dia mengepalkan pedang Dao Surgawi, dan memberkatinya di dalam hati dengan arti sangat dingin. Bas, sihir biru sedingin es dapat muncul di bilahnya, dan pada saat yang sama menembus ke dalam tubuh Star Devourer. Kakak, makna dingin yang ekstrim terus menyebar, membekukan tubuh Star Devourer di mana-mana. Energi sihir biru segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Star Devourer telah jatuh ke dalam kondisi kaku, dan sepertinya telah membeku. Fang Yu meraih pedang Dao Surgawi dan terus mengerahkan kekuatan, mencoba menembus tubuh Star Devourer. Tetapi pada saat ini, keempat mata Star Devourer berputar, dan segelnya berkedip-kedip. Berdengung, di saat yang sama, batu ajaib di dadanya tiba-tiba bersinar terang. Fang Yu menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan ketika matanya berubah, dia akan mundur. Tetapi pada saat ini, batu ajaib itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam, mengeluarkan energi sihir yang cukup untuk menyapu seluruh bidang bintang. Bang Long, Fang Yu, yang pertama menanggung beban itu, dibombardir oleh ledakan energi sihir yang tiba-tiba. Dan bintang raksasa utara di belakang juga diledakkan oleh energi ajaib ini, dan langsung runtuh. Sebagian besar bintang langsung terbakar menjadi warna gelap, dan dengan cepat runtuh. Fang Yu meraih pedang Dao Surgawi, tubuhnya seperti layang-layang patah yang terperangkap dalam badai, terus-menerus berputar dan bergoyang, tidak mampu mempertahankan sosoknya. Gelombang energi sihir saat ini cukup besar untuk mengguncang seluruh bidang bintang. Boom, Han Miaoyi telah berlari dalam jarak yang sangat jauh, dan pada saat ini juga mendengar suara keras datang dari belakang. Melalui kesadaran spiritualnya, dia merasakan kekuatan sihir yang menakutkan. Menyapu dari belakang, dan Superstar Utara yang hampir hancur. Apakah ini kekuatan dari Star Devourer? Hati Han Miaoyi terguncang, tapi dia tahu bahwa saat ini dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan situasi Fang Yu. Karena, Gui Zanxian mengikutinya dari belakang, mengejarnya. Hahaha, peri hantu menoleh untuk melihat area ledakan di belakang, dan tertawa ke langit, kuat, sangat kuat. Ini adalah Star Devourer. Boom, detik berikutnya, energi sihir yang diledakkan oleh Star Devourer setelah menyapu area mereka. Han Miaoyi mendengus dan terpesona oleh energi magis ini. Tapi hantu abadi melepaskan cahaya abu-abu dan menyelimutinya. Oleh karena itu, dia masih bisa menjaga bentuk tubuhnya dan bergegas menuju Han Miaoyi sambil tertawa terbahak-bahak. Saat ini, Han Miaoyi tidak bisa lagi mengelak. Menghadapi hantu yang bergegas dan abadi, dia hanya bisa mengertakkan gigi, mengangkat telapak tangannya, dan meledakkan Faneng. Ledakan, energi sihir yang dia keluarkan tersapu oleh hantu abadi dengan lambaian tangan kirinya. Hanya kekuatan kecil ini, itu tidak cukup, itu tidak cukup. Gui Zanxian menyeringai dan bergegas menuju tubuh Han Miaoyi. Taji tulang muncul di telapak tangan kanannya dan menghantam dada Han Miaoyi. Han Miaoyi mengertakkan gigi dan mengangkat tangan kirinya untuk menahan pukulan itu. Engah, namun taji tulangnya langsung menembus telapak tangannya dan langsung menembus dadanya. Kakak, hantu abadi itu memegang taji tulangnya, meningkatkan kekuatannya dan membiarkannya masuk lebih dalam ke dada Han Miaoyi. Han Miaoyi memuntahkan seteguk darah, membuka matanya lebar-lebar, dan menatap hantu di depannya. Saat ini, dia hanya merasakan kelemahan sesaat. Menghadapi keberadaan seperti Gui Zanxian, dia masih jauh dari cukup untuk dilihat sekarang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan hantu dan makhluk abadi. Kenapa kamu begitu lemah? Gui Zanxian mengerutkan kening dan mengeluarkan taji tulangnya. Engah, Han Miaoyi memuntahkan seteguk darah lagi, dan nafas di tubuhnya mulai tidak teratur. Dia tahu bahwa dia telah mencapai situasi terburuk. Ledakan, pada saat ini, hantu abadi di depannya mengangkat kakinya lagi dan menendang dada Han Miaoyi yang masih berdarah. Ledakan, Han Miaoyi terbang keluar, dadanya tenggelam menjadi bongkahan besar. Fisik para dewa dan iblis dengan cepat memperbaiki lukanya. Namun meski begitu,
Han Miaoyi masih merasakan sakit yang luar biasa dan keputusasaan yang mendalam. Dalam menghadapi hantu dan makhluk abadi, dia tidak punya kesempatan. Mentalitasmu saja, kamu juga layak mendominasi tubuh ini. Kalau kamu tidak berani pergi, biarkan aku datang. Saat ini, suara wanita penuh sarkasme terdengar di telinga Han Miaoyi. Dia tahu bahwa ini adalah suara kesadaran lain di tubuhnya. Wah, Gui Zanxian bergegas maju lagi. Apakah kamu menyerah? Melihat Han Miaoyi menundukkan kepalanya, hantu abadi itu mencibir, tidak bergerak. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya dan langsung meraih kepala Han Miaoyi. Retakan, pada saat ini, Han Miaoyi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pupil kanannya bersinar merah, dan pupil kirinya berkilauan dengan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Gui Zanxian yang terulur. Tangan kiri bersinar dengan cahaya kemasan terang, dan tangan kanan bersinar merah. Pada saat ini, napas Han Miaoyi tiba-tiba melonjak. Aku tidak pernah menyerah. Suara Han Miaoyi berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dua suara berbeda diproduksi bersama. Di antara kata-katanya, bagian kiri tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan nafas suci milik Protos meroket. Dan bagian kanan tubuh mengeluarkan semburan aura merah tua, mendominasi dan mengandung makna dingin haus darah. Inilah aura iblis. Saat ini, Han Miaoyi berada dalam tubuh yang sama dengan para dewa dan iblis. Kesadaran ilahi dan kesadaran iblis muncul pada saat yang sama, mendominasi tubuh ini. Ini adalah pertama kalinya kesadaran baru Han Miaoyi tentang tubuh dewa dan iblis ini. Bum bum bum, nafas Han Miaoyi terus melambung tinggi. Pemaksaan mengerikan yang dilakukan para dewa dan iblis meningkat dengan cepat dan secara bertahap menyelimuti kuartet. Kakak, Han Miaoyi mengencangkan tangannya dan memutar lengan Gui Zanxian yang terulur hingga menimbulkan ledakan suara. Gui Zanxian memandang Han Miaoyi di depannya. Meskipun tidak ada fluktuasi pada pupil abu-abunya, ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang jelas. Napasmu, Ghost Immortal menyipitkan matanya dan berkata, retakan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, lengan Han Miaoyi yang terulur tiba-tiba patah. Detik berikutnya, tinju berisi kekuatan mengerikan datang dari depan. Pukulan ini sangat keras dan pukulannya sangat cepat. Gui Zanxian masih terkejut, dan tidak merespon untuk beberapa saat. Ledakan, akibatnya, pukulan tersebut mengenai wajahnya. Retak, ada suara tajam lainnya, dan wajah hantu abadi yang sangat cantik hancur menjadi 4 bagian oleh pukulan Han Miaoyi, dan seluruh bagiannya tenggelam. Han Miaoyi mengangkat kakinya lagi dan menendang perut hantu itu. Engah, dengan suara teredam, peri hantu itu terjatuh, berputar beberapa kali di udara, bisa digambarkan sebagai jatuh. Han Miaoyi berdiri di tempat, mengepalkan tinjunya, momentumnya seperti pelangi. Nafas para dewa dan iblis berkumpul di tubuhnya, dan intensitasnya menjadi 2 kali lipat. Han Miaoyi hari ini, dalam hal aura, tidak lagi lebih lemah dari makhluk abadi yang dibuang oleh hantu. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya telah meningkat pesat. Tidak mungkin untuk menaruhnya di tubuh makhluk lain. Namun di dalam tubuh para dewa dan iblis, hal itu telah menjadi kenyataan. Han Miaoyi setara dengan melangkah ke alam Xuanxian dari seorang biksu yang baru saja memasuki alam surgawi abadi. Kecepatan kultivasi ini hanya bisa digambarkan sebagai menjaga langit. Hahaha, hahaha. Peri hantu itu terbang ke kejauhan, sebelum menstabilkan sosoknya, dia tertawa bahagia. Tawanya berubah dari feminin menjadi liar, lalu menjadi tawa lebar. Dia memantapkan tubuhnya, lukanya segera pulih. Pada saat yang sama, saya tidak bisa menahan tawa. Kegilaan ini membuat Han Miaoyi di kejauhan mengerutkan kening. Aku benci dia, kata Han Miaoyi. Saya juga, Han Miaoyi berkata pada dirinya sendiri lagi. Kedua kalimat ini sepertinya terucap dari mulutnya, namun kenyataannya, keduanya tidak bisa dihitung sebagai orang yang sama. Ini adalah percakapan antara iblis dan kesadaran ilahi. Meskipun aku benar-benar tidak ingin bekerja sama denganmu, sepertinya tidak ada jalan lain sekarang. Han Miaoyi berkata dengan marah, sudah kubilang, paling banyak kali ini. Aku tidak akan bekerja sama denganmu lagi di masa depan. Dominasi tubuh ini sepenuhnya. Apakah kamu pikir aku ingin bekerja sama denganmu? Ketika iblis sudah teratasi, kamu segera kembali ke kandang itu. Han Miaoyi berkata dengan dingin. Adegan berbicara sendiri namun berdebat ini terlihat aneh.
Tapi bagi Han Miaoyi saat ini, itu normal. Kekuatanmu akhirnya kembali, tapi itu tidak cukup. Dibandingkan tahun sebelumnya, itu masih belum cukup. Mulut Gui Zanxian meringkuk, menatap Han Miaoyi, dan berkata sambil tersenyum dingin. Aku tidak sebaik dulu, dan kamu juga tidak sebaik dulu. Han Miaoyi berkata dengan dingin. Begitu ucapan ini keluar, wajah Gui Zanxian jelas berubah. Matanya membelalak, matanya menatap tajam ke arah Han Miaoyi, dan berkata, apakah menurutmu aku tidak sebaik sebelumnya? Menurutku ini tidak benar. Han Miaoyi menyipitkan mata. Seharusnya benda itu disegel di dalam sarkofagus itu selama bertahun-tahun. Apa menurutmu kekuatanmu tidak akan terpengaruh? Petik 2 petik 2. Peri hantu itu perlahan menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Han Miaoyi juga tidak bergerak, napasnya masih terengah-engah. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Apakah lebih lemah dari sebelumnya? Peri hantu itu perlahan mengangkat kepalanya, matanya masih terbuka lebar, wajahnya dipenuhi urat biru, ekspresinya sangat buas. Ledakan. Detik berikutnya, telapak tangannya terangkat ke depan. Horor, dengan kekuatan magis pemusnahan, diarahkan ke posisi Han Miaoyi. Han Miaoyi menutup matanya dan tubuhnya menjadi ilusi saat ini. Ini bukanlah semacam teknik pintar, ini murni bayangan sisa yang dihasilkan dengan cepat. Dia sepertinya masih di tempatnya, tapi nyatanya dia sudah meninggalkan posisi itu dan menyerang makhluk abadi dari samping. Berdengung, telapak tangan kanan Han Miaoyi terbuka, dan lampu merah menyala di tangannya, mengembunkan pisau panjang yang tajam dengan kekuatan iblis. Dia tahu bahwa dia akan berusaha menghindari kontak langsung dengan hantu, jadi dia tidak boleh melakukan pertarungan jarak dekat. Namun, bagi para dewa dan iblis, keunggulannya terletak pada tubuh dan fisik surgawi. Meskipun kamu juga bisa menguasai semua jenis kekuatan sihir abadi, setidaknya sejauh ini, tidak banyak. Dia masih harus menggunakan keuntungannya jika dia ingin mengalahkan hantu dan makhluk abadi. Wah! Han Miaoyi memegang pisau panjang yang bersinar dengan cahaya merah, dan menebas langsung ke kepala hantu abadi dari samping. Gui Zanxian berbalik dan mengangkat lengan kirinya. Engah, pisau panjang itu menebas lengan kirinya, menimbulkan suara benturan logam. Hantu abadi itu menyeringai, memegang pisau panjang dengan punggung tangannya, dan menariknya ke depan. Han Miaoyi kehilangan pusat gravitasinya untuk beberapa saat dan diseret untuk bergegas ke depan. Hantu abadi menutup kaki kanannya, seperti bor tajam, menusuk dada Han Miaoyi. Mata Han Miaoyi sangat menakjubkan, dan cahaya terang tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Ledakan, sejumlah besar energi sihir meledak secara tiba-tiba, meledak langsung di antara hantu dan tubuhnya. Selama ledakan, Han Miaoyi mundur. Hahaha, hantu abadi itu bergegas keluar dari ledakan dan bergegas masuk dengan cepat. Bum bum bum. Di atas bintang raksasa utara, suara gemuruh terus berlanjut. Energi sihir yang diledakkan oleh Star Devourer terus menyebar di area tengah. Yang ada hanya nafas kematian dan kehancuran di area ini, dan tidak ada makhluk yang bisa tinggal lama di sini. Dan bintang raksasa utara di bawahnya, sebagian besar bintangnya telah mengalami pukulan yang fatal, dalam keadaan runtuh. Adapun Fang Yu, dia telah terangkat ratusan mil jauhnya saat ini. Saat serangan Star Devourer terjadi, dialah yang paling dekat, jadi dia juga menderita dampak paling kuat. Pada saat itu, dia merasakan sakit yang luar biasa. Sejak dia mulai memurnikan tubuhnya, dia tidak pernah menderita rasa sakit seperti itu sebelumnya, kecuali saat dia mengeraskan tubuhnya pada tahap awal. Bahkan pakaian peri yang diberikan oleh Raja Manusia telah sepenuhnya ditembus pertahanannya pada saat ini, dan kulit di sekujur tubuh terasa perih seperti terbakar, sementara tulang di tubuh bergetar hebat, dan cahaya keemasan berkedip-kedip. Di bawah pengaruh seperti itu, jika bukan karena Fang Yu, makhluk apapun, bahkan jika itu adalah hantu atau Han Miaoyi yang menahan pukulan itu, saya khawatir itu akan hancur secara fisik dalam sekejap. Fang Yu berdiri di udara, menatap tubuhnya. Saat ini, dia telah pulih dan tidak lagi merasakan sakit yang nyata. Kakak, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan ke atas dan ke bawah, dan bagian yang sebelumnya terluka pulih dengan kecepatan yang sangat cepat, berderit dalam prosesnya. Kekuatan serangan Star Devourer, harus dikatakan, itu sangat mengejutkan Fang Yu. Tahukah Anda, sebelum serangan ini, dia telah menyegel seluruh tubuh Star Devourer dengan es dengan arti sangat dingin.
Namun dalam kondisi ini, Star Devourer melepaskan pemboman yang begitu mengerikan dalam waktu yang sangat singkat. Jika bukan karena Fang Yu sendiri yang menanggung sebagian besar energi sihir di depan, bintang utara besar di belakang mungkin akan hancur dalam sekejap. Star Devourer ini benar-benar monster, hal yang aneh. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan kaget, kekuatannya sungguh terlalu tinggi. Kamu membuatnya marah. Li Huoyu berkata, jika bukan karena kamu yang menahan sebagian besar serangan itu akan menghancurkan seluruh bidang bintang. Yah, setidaknya Superstar Utara sudah pasti hilang. Fang Yu mengangguk. Faktanya, kamu tidak boleh menghentikannya. Selama kerusakan yang disebabkan oleh Star Devourer cukup besar, hukum alam pasti bisa menghilangkannya. Li Huoyu berkata, sekarang kamu batasi kerusakannya. Sebaliknya, Star Devourer dapat terus menyerang. Relokasikan Star Devourer, cepat atau lambat, kan? Fang Yu menyipitkan matanya. Jika kamu terus bertarung seperti ini, cepat atau lambat orang ini akan menghancurkan dunia. Seperti yang saya katakan sebelumnya, undang-undang ini juga bersifat intimidasi dan takut akan kesulitan. Meskipun memiliki kemampuan untuk mengusir Star Devourer, ia juga takut membuat marah Star Devourer dan menyebabkan masalah yang lebih besar. Li Huoyu berkata, siapa juga tidak pasti apakah Star Devourer ini akan menyimpan dendam, dan akan fokus pada alam iblisnya di masa depan untuk mengambil tindakan, dan bahkan menelan seluruh alam iblis. Siapa yang dapat menanggung risiko seperti ini? Petik 2. Fang Yu tidak berbicara, menatap Star Devourer dari kejauhan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Star Devourer. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak bisa memikirkan cara untuk mengalahkannya sepenuhnya. Kekuatan yang terkandung dalam Star Devourer ini terlalu dibesar-besarkan, dan batasnya belum terlihat. Air mata dingin, bukankah kamu baru saja banyak bicara? Kenapa kamu tiba-tiba diam sekarang? Pada saat ini, Li Huoyu tiba-tiba berbicara dengan nada main-main. Sindiran dalam ucapan ini terlihat jelas. Sebelum Li Huo dengan mudah ditelan oleh bintang Devourers, tapi sekarang, arti dari dingin yang ekstrim tidak dapat membekukan Star Devourer. Kata-kata Li Huoyu ditujukan pada titik ini, mengejek teriakan dingin yang ekstrim. Kekuatanmu tidak dapat membekukan Star Devourer, bukan karena kemampuanmu bagus, atau, kata Li Huoyu. Itu karena kemampuanku tidak bagus. Cryogenic Thirst segera menjawab, meskipun Star Devourer telah menunjukkan kekuatan yang kuat, saya masih percaya bahwa Master dapat menekannya. Petik 2. Petik 2. Jawaban dari Chilling Thirst sangat sederhana sehingga Li Huoyu tidak tahu harus berkata apa. Oke, bukannya kamu tidak bisa, tapi aku tidak bisa. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan waktunya untuk berdebat tentang ini, kamu sedang memikirkan cara, bagaimana kamu bisa menyelesaikan Star Devourer ini. Cara terbaik yang saya katakan adalah dengan memprovokasi dan membiarkannya menghancurkan seluruh bidang bintang. Dengan cara ini, hukum alam tidak dapat menutup satu mata dan hanya dapat menggerakkannya secara paksa. Li Huoyu dikatakan. Chilling Thirst terdiam beberapa saat, dan berkata, saya setuju dengan pendekatan ini, tetapi ada risiko tertentu dalam melakukannya. Jika Star Devourer meledak dengan seluruh kekuatannya, itu mungkin membawa bencana besar. Bukan itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Li Huoyu berkata, tidak mungkin untuk memprediksi di mana batas Star Devourer sekarang. Terlebih lagi, sebenarnya tidak ada kebencian yang mendalam padanya. Tidak perlu berurusan dengan hukum ini, terlalu banyak. Ledakan. Pada saat batu giok api sedang berbicara dengan tangisan air mata, Star Devourer di kejauhan bergegas menuju ke arah Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Sial, bukankah dia hanya mencoba menelan bintang? Sekarang sepertinya dia telah sepenuhnya mengarahkan targetnya kepadaku. Fang Yu mau tidak mau berkata. Dikatakan bahwa kamu membuatnya marah. Li Huoyu berkata, dia telah menyerap Superstar Utara sebelumnya dan diinterupsi secara paksa olehmu. Wajar jika marah. Wah, sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, yang menghilang dalam sekejap. Dia bergegas ke posisi yang lebih tinggi dan mengangkat telapak tangan kanannya. Berdengung, pedang Dao Surgawi berdengung terus-menerus, auranya sangat kuat, dan semburan cahaya biru melintas di bilahnya. Niat pedang melonjak. Jelas sekali, menghadapi musuh yang kuat seperti Star Devourer, pedang Tiandao menjadi bersemangat. Teruslah membuatnya kesal, biarkan aku memikirkan bagaimana melakukannya. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya,
Titik titik titik. Bum bum bum. Kereta yang terletak jauh masih terpengaruh oleh energi sihir yang sebelumnya diledakkan oleh Star Devourer, bergelombang dan bergetar hebat di bidang bintang. Di dalam kereta, tirai tipis langsung pecah. Ini berarti bahwa hukum yang diatur Anran untuk dipantau di luar bintang raksasa utara telah dilanggar oleh hukum yang baru saja dirilis oleh Star Devourer. Mereka tidak bisa lagi melihat situasi di medan perang. Ini terlalu kuat, sungguh terlalu kuat. Mata kepala patroli melebar, dan keterkejutan di hatinya tidak dapat ditambahkan, dan sulit untuk tetap tenang. Saya pernah mendengar di masa lalu betapa kuatnya Star Devourer dan betapa istimewanya keberadaannya. Saya hanya mendengarnya, paling banyak, saya penasaran di dalam hati, berpikir bahwa ini adalah keberadaan yang sangat langka. Tapi ketika dia melihat kekuatan Star Devourer dengan matanya sendiri, kesan sebelumnya benar-benar hancur. Kekuatan semacam ini membuatnya merasa tidak berarti. Sebagai pangkat bangsawan di halaman suci, kekuatannya secara alami tidak lemah, dan dia juga dapat memerintahkan sekelompok bawahan untuk bekerja untuknya. Namun, di hadapan keberadaan Star Devourer, siapa dia? Jangan hitung omong kosong, hanya kekuatan yang muncul barusan, jika dia mendekat, dalam jarak 300 mil, dia tidak bisa lepas dari kematian bahkan jika dia melakukan yang terbaik. Dia telah berlatih keras selama bertahun-tahun, dan dia telah meningkat pesat dengan berlindung di tempat suci. Tapi semua ini tidak layak disebutkan di hadapan Star Devourer. Inilah yang menjadi sumber keterkejutan sang pemandu wisata. Jika diterapkan pada biksu manapun, keterkejutan ini dapat dimengerti. Ketika saya menemukan bahwa kerja keras hidup saya tidak layak untuk disebutkan di depan beberapa keberadaan, saya tidak hanya merasa kaget, tetapi juga rasa frustasi karena semua usaha yang telah saya lakukan di masa lalu semuanya sia-sia. Kamu tidak perlu malu, Star Devourer ada seperti ini, dan hanya ada satu di seluruh pesawat. Anran melirik ke arah patroli, dan sepertinya melihat naik turunnya hatinya saat ini, dan berkata dengan ringan, tidak perlu menggunakan keberadaan seperti itu untuk berbicara denganmu. Bandingkan dirimu sendiri. Selanjutnya, dunia ini didasarkan pada yang lemah dan yang kuat. Tidak ada pernyataan yang adil sejak lahir. Bakat budidaya, fisik, dan asal-usul setiap orang, akan mempengaruhi perkembangan masa depan mereka. Kamu sudah sangat beruntung menjadi anggota pengadilan suci. Nada suara Ran sangat tenang. Saat inspektur mendengarkan, wajahnya berubah, dia menundukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Iblis kuno di belakang tampak jelek dan berkata, kita bahkan tidak bisa melihat medan perang. Bagaimana kita bisa memastikan hidup dan mati Fang Yu? Masalahnya sudah berakhir, dan hidup atau mati Fang Yu bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan. Anran berkata, jika dia memiliki kekuatan atau cukup keberuntungan, dia pasti akan bertahan. Jika dia tidak, maka dia mati. Jika dia mati, bagaimana aku? Kaisar monster kuno itu ekspresinya menjadi semakin jelek, dan bahkan berbicara sedikit dengan marah. Anran menoleh dan menatap lurus ke arah Kaisar Iblis kuno. Saat dia bersentuhan dengan tatapan mata Anran yang tampak tenang namun tegas, hati Kaisar Iblis kuno terguncang, dan dia segera menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Anran adalah eksistensi setingkat Raja Suci, dan kekuatannya saat ini berada di atasnya. Setidaknya sejauh ini, dia harus bergantung pada Enron oleh karena itu, bagi Enron, ia tetap harus menjaga rasa hormat yang cukup. Tahukah Anda berapa banyak kultivator yang akan terjebak dalam kemacetan alam tertentu, dan tidak akan dapat menerobos lagi setelah kelelahan hidup? Anran bertanya dengan tangan di punggung. Petik 2 titik titik titik. Aku tidak tahu, jawab Kaisar Iblis kuno, lebih dari 90%, dan alasannya adalah selain puncak bakat kultivasi, ada alasan penting lainnya, yaitu mentalitas. Anran berkata dengan ringan, semakin dekat Anda dengan terobosan, semakin Anda tidak sabar. Saya ingin menguasai kekuatan setelah terobosan dan menikmati kemampuan setelah mencapai level berikutnya. Namun, semakin tidak sabar, semakin sulit, adalah untuk menerobos kemacetan. Salah satu cara berlatih, hal yang paling tabu adalah menjadi tidak sabar. Kaisar Iblis tua, menurutku kebenaran ini, kamu harus memahaminya. Petik 2 titik titik titik. Saya mengerti. Kaisar Iblis kuno menunduk dan menjawab. Dia tahu bahwa Anran sedang memukulinya saat ini untuk membuatnya tetap tenang dan tidak terlalu tidak sabar. Tidak cocok berlama-lama di sini, ayo mundur sekarang. Anran sadar kembali,
berpikir sejenak, dan berkata, "Hapus, apakah Anda benar-benar mengabaikan Fang Yu?" Inspektur itu bertanya dengan heran. "Kubilang, kita tidak bisa ikut campur dalam masalah ini lagi." Anran berkata, "Karena kita tidak bisa ikut campur, mengapa membuang-buang waktu? Selain itu, tidak pantas tinggal di sini untuk waktu yang lama. Saya yakin, hukum alam akan segera dilepaskan. Sekarang, kita mundur dulu. Lagi pula, kita masih ada banyak hal yang harus diselesaikan." Setelah berbicara, Anran menoleh untuk melihat Kaisar Iblis Kuno. Kaisar Monster Kuno terkejut sesaat, lalu wajahnya sangat gembira. Bang, bang, bang. Di kedalaman bidang bintang, Han Miaoyi memegang pisau panjang dan menebas dengan keras ke arah hantu dan makhluk abadi di depannya. Setiap pisau berubah, mengandung kekuatan para dewa untuk sementara waktu, dan kemudian berubah menjadi kekuatan iblis. Di bawah perubahan ini, intensitas setiap pukulan sebenarnya mengalami peningkatan lebih lanjut. Hantu abadi menggunakan lengannya sebagai pertahanan, dan pada saat yang sama mengembun satu demi satu di permukaan tubuhnya, menghalangi kekuatan setiap pedang. Apalagi, ia terus mencari peluang untuk melawan. Meskipun kekuatan Han Miaoyi kuat, dia bukanlah Fang Yu, dan tidak dapat mempertahankan peningkatan kekuatannya bahkan dalam serangan intensitas tinggi. Sebaliknya, intensitas serangannya perlahan menurun. Semakin jauh ke belakang, semakin mudah untuk mengungkap kekurangannya. Dan dia sendiri mengetahui hal ini dengan baik. Oleh karena itu, meski menyerang, dia tidak mengabaikan pertahanan. Dia tahu bahwa hantu abadi dapat dihancurkan, atau bahkan dipukuli berkeping-keping, dan masih memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Tapi dia tidak bisa, setidaknya, di hadapan hantu dan makhluk abadi, tidak. Jika kekuatan sebab akibat yang dibawa oleh hantu abadi benar-benar mencemari tubuh bagian atasnya, itu akan mempengaruhi dirinya sepanjang hari, dan itu akan menjadi efek negatif yang besar. "Ayo, lanjutkan, lanjutkan." Gui Zanxian tertawa liar, memblokir setiap potongan Han Miaoyi, tiba-tiba menjulurkan kepalanya ke depan dan membuka mulutnya pada saat yang bersamaan. Ledakan, selusin kelompok nafas keabu-abuan keluar dari mulutnya dan menyapu. Hati Han Miaoyi bergetar dan segera menghindar. Pada saat yang sama, silangkan tangan Anda di depan Anda. Lepaskan nafas para dewa dan iblis. Ledakan, sinar emas dan merah saling terkait dan mekar. Dan nafas hantu abadi bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan dahsyat. Bang Long, di tengah suara gemuruh, Han Miaoyi dipukul dengan keras dan mundur. Hantu abadi membuka tangannya, dan tanda pada lingkaran luar dan kotak dalam muncul di punggungnya, dan cahaya abu-abu berkedip. "Aku ingin kamu mati, lalu telan kamu." Ghost Immortal tersenyum kejam, dan jejak di punggungnya langsung mengeluarkan napas seperti laba-laba yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke arah Han Miaoyi. Trik ini juga digunakan oleh Ghost Bengxian sebelum menghadapi Fang Yu. Han Miaoyi tahu bahwa begitu dia terjerat oleh sutra laba-laba ini, dia akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat pasif. Dia bukan Fang Yu, tidak mungkin dengan mudah menyingkirkan sutra laba-laba yang dipadatkan oleh nafas hantu dan makhluk abadi. Memanggil, Han Miaoyi menggigit bibirnya dan menggerakkan tubuhnya berkedip dan pergi, secepat sambaran petir. Desir-desir, tapi sutra laba-laba yang dikeluarkan oleh hantu abadi juga mengejar Han Miaoyi. Apalagi kecepatannya sangat cepat. Teknik pedang terakhir surga, Fang Yu, yang berada di tempat tinggi, menebas Star Devourer di bawah. Aura pedang bersinar dengan cahaya biru, seperti bulan sabit besar, menebas ke arah Star Devourer di bawah langit. Menghadapi aura pedang yang agung dan ganas ini, Star Devourer tidak menghindar, tapi mengangkat kedua telapak tangannya. Pusaran di telapak tangannya melepaskan kekuatan, dan perisai melingkar besar dengan cepat terkondensasi di depan telapak tangannya. Segel perisai ini memancarkan semburan kekuatan bintang yang dahsyat, memancar dengan cemerlang. 3 sinar cahaya pada Star Devourer juga terus berkedip. Ledakan, pedang surga meledak di perisai ini, dan terdengar suara keras. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan getaran hebat di kehampaan sekitarnya. Pada saat ini, pedang Dao surgawi tergantung di belakang Fang Yu. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, menghadap Star Devourer, menggenggam pergelangan tangan kanan dengan tangan kirinya. Satu demi satu lingkaran mulai mengembun di lengan kanan, dengan sangat cepat. 50 dering, 100 dering, 200 dering.